Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya, Fahrul Maula Tanziluda, dengan NIM 2250733416 dari kelas V3. Di video ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan untuk lab sheet yang pertama. Searching algorithm pertama adalah BFS. Untuk kodenya sendiri menggunakan 3 library, yaitu Matplotlib untuk visualisasi data, NetworkX untuk bekerja dengan grafik, dan DQ untuk struktur antrian yang efisien. Pertama, dibuat function BFS plot untuk menjalankan BFS pada grafik yang kita buat dan menghentikan pencarian ketika mencapai node target. Lalu, mulai menginisialisasi antrian BFS dengan node awal. Juga menyimpan node yang sudah dikunjungi dalam sebuah set dan mencatat jalur yang dilalui dalam sebuah list. Antrian BFS akan menyimpan node-node yang sudah dieksplorasi, yang sudah melewati tetangga-tetangganya itu maksudnya. Sementara visited akan memastikan kita tidak mengunjungi node yang sama 2 kali. Untuk membuat visualisasinya menggunakan Spring Layout, lalu akan dimulai perulangan, dan di mana perulangan tersebut akan menuju ke tetangga-tetangga mulai dari titik awalnya, dan dilakukan pengecekan jika sudah mencapai target. Targetnya adalah dari range 2 hingga 11. Jika sudah mencapai target, kode akan berhenti dan akan memberikan informasi bahwa node berhenti pada step kesekian sesuai targetnya. Dan untuk memasukkan inputnya, ini ada text box, dan ini adalah node edge-nya. Mencoba di run. Coba 7. Karena ini BFS, maka program akan menjelajahi atau mengeksplorasi jalur yang setara dari dia dulu. Misal 1, maka dia akan ke 2 dan 3 dahulu. Setelah itu dia akan ke 2 seharusnya, karena tadi targetnya adalah 7. 2 akan ke 4 dan 5. Selanjutnya harusnya ke 3. Dan 3 akan ke 6 dan 7. Nah, 3, 6, 7. Karena ini sudah mencapai 7 ya. Ke 4 dan 8. 5 dan 9 dari 2 lagi, karena tadi kan ini udah setara, 6 dan 7 itu setara dengan 4 dan 5. Ke 2, 5, 9 sudah dilalui, lalu ke 3, 6, 10. Node ke-7 ditemukan pada step ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kan step itu semuanya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, node ke-7 ditemukan. Selanjutnya adalah DFS. Masih sama, searching algorithm, tapi dengan metode DFS. Menggunakan library Matplotlib dan NetworkX. Menggunakan fungsi DFS plot. Yang membedakan hanyalah metode pencariannya. Sini menggunakan loop yang kurang lebihnya sama dan menggunakan perulangan yang sama juga. Jika sudah mencapai targetnya, dia akan berhenti. Menggunakan input dengan range yang sama juga, 2 hingga 11. Saya coba run. Mungkin maksimal saja 11. Jika BFS itu menjelajahi semuanya yang setara dahulu hingga mencapai target, maka DFS itu dia akan mengutamakan yang terdekat di tetangganya. Karena targetnya 11, harusnya seluruhnya sama aja sih. Maka dari 1 ke 2, 3, lalu 2 ke 5, 4, mungkin terus ke 4, 8, 4 ke 8, 2 ke 5, lalu 5 ke 9, lalu 3 ke 6 dan 7, 6 ke 10, lalu 7, 3 ke 7 dan 7 ke 11. Ini sudah mencapai 11-nya. Maka node 11 ditemukan pada step ke 10.
Mungkin kalau dicoba, karena ini nggak kelihatan ya kalau semuanya coba. Mungkin, aduh, gimana kalau inputnya yang kecil aja? 4. Nggak akan kelihatan bahwa dia akan cari yang lebih dekat. 1, 2, 2, 4. Udah selesai. Karena dia udah mencapai 4, dia nggak perlu ke sini. Padahal 2 dan 3 ini setara. Ini setara, tapi karena dia menggunakan metode DFS, maka dia akan langsung berhenti di ketika sudah mencapai 4. Makanya ada 2 step 0, 1, 2. Untuk perbedaannya sendiri, baik BFS dan DFS itu metode pencariannya. Untuk BFS, menelusuri grafik atau pohon, ini pohon atau apa namanya, secara lebar, artinya algoritma akan menjelajahi semua node pada tingkat level yang setara dulu, lalu melanjutkan ke tingkat berikutnya. Sedangkan DFS akan menelusuri grafik secara mendalam, artinya misal 1 ini ke 2, lalu baru ke cabangnya. Dia tidak akan belok ke 3 dahulu, apalagi kalau sudah mencapai si targetnya ini. Artinya algoritma akan menjelajahi satu jalur, sedangkan mungkin sebelum kembali, sedalam mungkin sebelum kembali dan menjelajahi jalur lainnya. Mungkin sekian dari saya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.